Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifadatul Hasanah, NIM 12212193063. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal saya yang berjudul Analisis Integrasi Keislaman pada Materi Kimia Pangan. Yang pertama, identitas jurnal. Penulis jurnal Ghaziatul Hasanah, Siti Suryaningsih dan Dila Fairusi dengan judul Analisis Integrasi Keislaman pada Materi Kimia Pangan yang diterbitkan pada tahun 2019 dalam Jurnal Tadris Kimia volume 4 halaman 168 sampai 176. Yang selanjutnya adalah latar belakang masalah. Integrasi antara sains dan Al-Quran menjadi topik yang terus berkembang di kalangan cendekiawan. Adanya hubungan erat antara sains dan Islam menjadikan sebuah transformasi baru di bidang pendidikan. Dengan integrasi ilmu pendidikan termasuk integrasi keislaman, UIN Syarif Hidayatullah yang semulanya IAIN mengambil langkah menjadikan integrasi keislaman sebagai visi universitas. Integrasi keislaman pada kurikulum pendidikan kimia UIN Syarif Hidayatullah diimplementasikan melalui mata kuliah integrasi nilai berupa pengintegrasian materi kimia dasar dengan keislaman. Peneliti dalam artikel ini membahas 3 konsep, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Karena 3 komponen ini banyak dijelaskan dalam Al-Quran, penelitian ini sebagai upaya untuk menyatukan wahyu Tuhan dan temuan pikiran manusia tanpa ego sampingkan Tuhan. Hal ini berarti menggabungkan ilmu pengetahuan umum dan agama menjadi satu kesatuan yang utuh dengan merujuk pada Al-Quran dan hadis. Dengan model diadik dialogis yang diilustrasikan melalui diagram dengan 2 buah lingkaran yang sama besar dan saling berpotongan, yang mana sains dan agama terdapat sebuah kesamaan yang dicerminkan oleh area yang berpotongan. Kesamaan itulah yang merupakan dialog antara sains dan agama, sehingga dapat diketahui bahwa antara sains dan agama terdapat kesamaan. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh hubungan titik temu antara ilmu alam dan teks Al-Quran dalam hadis. Nah, selanjutnya yaitu teori. Yang pertama, integrasi keislaman yang dimaksud pada penelitian ini adalah upaya untuk menyatukan wahyu Tuhan dan temuan pikiran manusia dengan tidak mengesampingkan Tuhan atau sering kita sebut sekuler dan tidak mengisolasi manusia. Munadi pada tahun 2016. Yang kedua, integrasi keislaman dan ilmu pengetahuan berarti menggabungkan ilmu pengetahuan umum dengan agama menjadi satu kesatuan yang utuh dengan merujuk pada Al-Quran dan hadis. Maka proses pencarian, penerapan, dan penyebarannya harus sesuai dengan kehendaknya. Masruri tahun 2007. Nah, yang terakhir, jika 2 diagram itu mencerminkan sains dan agama, akan terdapat sebuah kesamaan yang dicerminkan melalui area yang berpotongan. Kesamaan itulah yang merupakan dialog antara sains dan agama. Kemudian dalam ilmu kimia pangan dijelaskan bahwa makanan yang baik adalah makanan yang mengandung nutrisi, bergizi, dan baik untuk kesehatan. Minarko DKK pada tahun 2008. Slide selanjutnya yaitu metode. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Research and Development dengan model 4-step teaching material development. Model ini terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap seleksi, strukturisasi, karakterisasi, dan reduksi. Yang pertama ada tahap seleksi, merupakan kajian kepustakaan untuk mengumpulkan informasi berkaitan dengan materi yang akan dianalisis seperti studi, sumber bahan ajar, dan lainnya. Yang kedua, tahap strukturisasi, merupakan tahap menstruktur materi. Tahap seleksi secara didaktis agar materi dapat lebih mudah dipahami. Yang ketiga, tahap karakterisasi,
merupakan tahap yang dilakukan untuk mengidentifikasi karakter konsep menggunakan penulisan ide pokok yang telah dikembangkan oleh Jaiful, Anwar Henry dan Setiawan tahun 2016, Arifin dan Sajiful tahun 2016. Proses reduksi dapat dilakukan jika konsep yang dianalisis memiliki kategori sulit berdasarkan hasil karakterisasi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Slide selanjutnya yaitu hasil penelitian. Analisis kimia pangan yang terintegrasi keislaman pada materi karbohidrat, protein, dan lipid melalui beberapa tahap. Pada tahap awal yaitu tahap seleksi, dilakukan pengembangan indikator berdasarkan capaian pembelajaran kimia pangan yang telah ada yang difokuskan pada aspek sumber dan manfaat bahan pangan. Analisis integrasi keislaman dan kimia pangan hasil validasi ahli pada materi. Pada tahap strukturisasi dihasilkan struktur makro yang meliputi karbohidrat, protein, dan lipid. Pada tahap karakterisasi selanjutnya dihasilkan persentase tingkat kesulitan yang keterpahaman teks konsep yang telah diintegrasikan kepada 56 mahasiswa pendidikan kimia yang telah mendapatkan mata kuliah kimia pangan. Tahap terakhir yaitu tahap reduksi. Tahap reduksi dilakukan untuk mereduksi konsep yang masih memiliki kriteria sulit atau sedang dan mendapatkan tingkat keterpahaman yang rendah ataupun sedang. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa analisis integrasi keislaman pada pokok bahasan karbohidrat, protein, dan lipid menghasilkan 10 konsep terintegrasi keislaman meliputi sumber karbohidrat dan protein serta manfaat karbohidrat, protein, dan lipid berupa gandum, kurma, madu, daging, susu, habatus sauda, dan minyak zaitun. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa materi kimia dapat diintegrasikan dengan konten keislaman sesuai dengan visi universitas, sehingga dapat dilaksanakan pembelajaran sains khususnya kimia yang terintegrasi keislaman. Berdasarkan uji karakterisasi didapatkan hasil rata-rata 90%. Hal ini menunjukkan bahwa konsep yang telah diintegrasikan memiliki kriteria mudah dengan tingkat keterpahaman yang tinggi dan layak untuk disampaikan atau dibaca oleh mahasiswa. Sekian presentasi jurnal dari saya, bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.